selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tes semangat dulu nih buat kelas ini. Bisa ya? Bisa. Kalau Ibu bilang SMK, kalian jawab pertama SMK bisa. Terus SMK hebat. Pas 12 PSPT luar biasa. Tuh ya, kita coba ya. Oke? SMK Bisa. SMK Hebat. kelas 12 PSPT Luar biasa. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya hari ini yang tidak hadir, atau kemudian sepertinya sudah hadir semua ya? Hadir, Bu. Hadir semua. Baik, kita lanjutkan saja karena nah di minggu kemarin atau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ide cerita. Coba siapa yang mau menjelaskan ide cerita? Ada yang masih ingat? Oke, Alicia, boleh? Ya, berdiri saja. Oke, ide cerita itu adalah suatu tema dalam suatu cerita. Nah, ide cerita dibuat sebelum kita membuat sebuah karangan dalam sebuah naskah. Ya, betul, paham banget. Betul sekali ya. Kemarin kita sudah menentukan ide cerita. Jadi sebelum membuat naskah TV, kita harus tahu dulu ide ceritanya apa, gitu. Baru kita kembangkan. Nah, untuk sebelum ke naskah yang sebenarnya, kita harus menentukan sebuah treatment juga. Hari ini kita akan belajar tentang treatment. Oke, untuk sekarang kita akan belajar tentang membuat treatment. Ini masih di materi manajemen produksi naskah dan penyutradaraan. Kita lihat dulu ya. Untuk kompetensi dasarnya ada di 3.19, yaitu menerapkan tahapan pembuatan treatment. Kemudian di 4.19 yaitu membuat treatment. Nah, indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, kalian bisa menjelaskan teori dasar treatment, kemudian menjelaskan langkah-langkah pembuatan treatment, menerapkan langkah-langkah pembuatan treatment, menyusun adegan tiap scene, dan terakhir membuat treatment. Lanjut ya. Ada tujuan di sini, ada tujuan pembelajaran. Cut dulu. Ibu ada cuplikan sebuah film. Tebak ini film apa? Nanti kalian lihat dulu ya, analisis dulu setiap scene di adegan film ini. Kemudian nanti kita akan mencoba untuk menentukan treatmentnya. Kita lihat dulu ya. Namaku Milea Agnanusi, lahir di Jakarta. Ibuku orang Bandung yang dulu dikenal sebagai vokalis band. Ayahku seorang TNI Angkatan Darat, orang Sumatera Barat. Setelah menikah, mereka pindah ke daerah Selipi di Jakarta. Tahun 1990, ayahku pindah tugas ke Bandung. Di Bandung, aku sekolah di salah satu SMA yang ada di... Nah, tadi sebuah sedikit cuplikan tentang film Dilan, ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di scene pertama, kira-kira latarnya itu di mana? Di dalam atau di luar ruangan? Di dalam. Dalam, betul. Terus untuk waktunya? Malam hari. Ya, betul. Ada yang mau menceritakan tidak? Adegan apa yang terjadi di scene 1? Saya, Bu. Oke, Clay, boleh. Adegan apa? Di scene 1 ini ada Milea yang sedang di dalam kamar apartemennya menceritakan masa lalunya. Oke, terima kasih Clay. Silakan duduk lagi. Nah, lanjut kita ke scene yang kedua. Yang ini ya. Nah, kejadiannya yang ini. Scene yang kedua. Kira-kira di luar ruangan atau di dalam ruangan? Di luar. Nah, kejadiannya, waktunya Pagi. Ayo, siapa yang mau menceritakan adegan apa di scene 2 ini? Tunjukkan
adegan-adegan di tiap scene-nya. Jadi yang pertama kita harus tahu latarnya dulu, apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kemudian waktunya pagi, siang, malam, sore, atau waktunya jam berapa gitu. Kemudian adegannya apa di situ ya, tapi dalam kalimat yang singkat-singkat saja, tidak usah panjang lebar. Ya, kita lanjut aja. Apa itu treatment? Siapa yang mau membacakan pengertian dari treatment? Gua kubu. Nah, ada 2 orang nih. Yang pertama angkat tangan deh. Silakan. Apa itu treatment? Treatment merupakan rangkuman naskah yang disusun dalam bentuk urutan adegan untuk menjelaskan alur atau plot utama dalam bentuk cerita pendek tanpa disertai dialog. Ya, betul. Terima kasih ya. Jadi treatment itu merupakan rangkuman naskah yang disusun dalam bentuk urutan adegan. Jadi nanti si alur atau plot utamanya itu jelas gitu, tersusun dengan jelas. Nah, disertai dengan dialog, sedikit dialog gitu ya. Oke, next. Nah, treatment ini menjadi penting manakala kita ingin membuat sebuah film atau tayangan televisi yang terkonsep. Dengan membuat treatment, kita bisa memendekkan atau mengembangkan uraian sesuai dengan tuntutan cerita dan tuntutan penataan dramatiknya. Hal ini lebih mudah karena uraian dalam treatment itu singkat-singkat, jadi tidak seperti sinopsis yang panjang atau sebuah dialog naskah. Kalau naskah itu lanjutan dari treatment ini. Pada saat membuat treatment, kita bisa dengan leluasa merencanakan aksi pelaku yang membuat adegan menjadi benar-benar hidup. Tuh ya, kayak tadi kan Milea sedang berjalan kaki menuju sekolahnya. Kemudian dihampiri oleh siswa laki-laki dan memintanya untuk berkenalan. Dan itu kan kita udah mulai ini bisa membayangkan Milea lagi jalan gitu kan. Baik, lanjut. Nah, adapun langkah-langkah dalam pembuatan treatment, yang pertama ada judul. Judul ditulis paling atas, rata tengah. Kemudian menggunakan huruf besar. Nama penulisnya, jangan lupa nama penulisnya, karena kalau nggak ditulis, takutnya nanti ini ambil oleh orang ya. Terus urutan babak ditulis dengan huruf besar semua. Babak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Di rata kiri dan diberi nomor urutan. Setting tempat dan waktu ditulis dengan huruf besar dan rata kiri. Satu babak bisa terdiri dari beberapa setting tempat. Yang terakhir ada deskripsi adegan, ditulis dengan paragraf biasa menggunakan bahasa yang ringkas, komunikatif dan efektif. Nah, ini tidak ada format baku dalam membuat treatment. Namun secara umum treatment biasanya memuat hal-hal yang ini yang ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Nanti kalau kalian membuat treatment, perhatikan langkah-langkah yang ada di sini ya. Stop dulu. Salah satu contoh sebuah treatment. Yang pertama tadi kita lihat dulu ya. Nah, di sini kan ada judul, nama penulis, urutan babak. Nah, judulnya halusinasi. Terus penulisnya Sultan Ardi. Nah, nanti ini di tengah-tengah ditulisnya ya. Jadi biar kelihatan. Terus urutan babak. Urutan babak itu yang ini 001 dan seterusnya 001, 002, 003, 004 dan seterusnya. Kemudian ada INT, ada EXT. Nah, ini namanya apa? Singkatan. INT itu interior, yaitu kejadiannya ada di dalam ruangan. Kalau EXT itu eksterior, yaitu di luar ruangan. Nah, kita lihat yang pertama, INT, interior, kemudian latarnya atau tempatnya itu di ruang tamu. Dan waktunya itu adalah pagi. Ya.
sana, adegan apa yang akan terjadi? Ya, Gilang duduk di sofa melamun memikirkan untuk tidak berangkat sekolah. Ibu menghampirinya, kemudian menepuk pundaknya untuk menyadarkannya. Ibu menyuruhnya untuk berangkat sekolah. Gilang kemudian pamit berangkat ke sekolah. Gitu. Kebaik. Nah, ini udah ada plot twistnya ya, ada plotnya gitu ya. Gitu. Ternyata Gilang melamun. Nah itu seperti ini treatment. Ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi ada keterangan Doni, As Alfa, Niken, As Beta. As itu apa? Sebagai ya pemain gitu ya. Alfa duduk di bawah pohon seberang rumah kos Beta menanti keluarnya Beta. Di tanah sudah berserakan puntung rokok. Alfa berdiri dan melongo ke arah pintu rumah kos Beta, lalu memungut batu dan melemparkannya karena iseng. Kemudian dia kembali duduk di bawah pohon menunggu dengan sabar. Terus ada keterangan dissolve. Dissolve itu adalah, coba dilihat dissolve apa? Ujung gambar. Ujung gambar. Ya, adegan berbaur dengan awal adegan lain. Tuh, dan seterusnya ya, tinggal dibaca aja di sana ya. Nanti dibaca-baca aja sama kalian. Nah, selanjutnya oke, kita sudah sampai ke tugas proyek kelompok ya. Yang pertama, buat kelompok dengan beranggotakan 3 sampai 4 orang lah ya, atau mau 3 orang juga nggak apa-apa. Kemudian pilih salah satu tema atau ide cerita untuk kemudian dibuatkan treatmentnya. Yang kedua, buatlah 10 treatment atau 10 scene atau babak dari si cerita tersebut dengan memperhatikan setiap poin yang ada di langkah-langkah dalam membuat treatment tadi yang 5 langkah itu. 5 kan? Ya. Ada pertanyaan dalam tugas kelompok ini? Cukup? Cukup. Ya, silakan kalian membuat kelompok 3 orang atau 4 orang atau 3 orang aja dengan kelompok yang heterogen. Artinya di dalam kelompok itu ada laki-laki dan perempuan. Jadi jangan perempuan semua, laki-laki semua. Ya, jadi heterogen. Boleh? Ya, masing-masing udah sama kelompoknya ya. Udah, jadi kelompok 1 mana kelompok 1? Ini Bu. Ini kelompok 2. Ini Bu. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4 apa? Ini 4. 5. Hadir Bu. Oke, ada 5 kelompok, kelompok 3 orang ya. Baik, ini LKPD-nya akan Ibu bagikan masing-masing kelompok. Tapi sebelumnya sambil mengerjakan kelompok ini ada latihan buat individu juga seperti biasa. Soalnya ada di aplikasi Quizizz, sudah Ibu share di grup WhatsApp. Ya, coba dilihat grup WhatsApp-nya, dilihat. Ada nggak? Ada nggak? Linknya share. Wow. Ada. Ada. 10 soal seperti biasa, 10 soal PG di grup WhatsApp. Silakan nanti sambil mengerjakan kelompok, sambil mengerjakan itu juga tenggat waktunya sampai yang kelas individu ya, sampai nanti sore. Ya, jadi masih ada waktu sampai nanti sore jam 3 sore. Tapi kalau bisa selesaikan dari sekarang. Satu soal poinnya 10. Jadi kalau kalian betul semua mengerjakan berarti 100. Pengerjaan dalam satu soal itu waktunya 20 detik. Jadi maksimalkan ya. Jangan sampai kehabisan waktunya. Oke? Siap? Nanti? Ya. Nah, Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya, masing-masing kelompok. Silakan nanti diisi. Silakan diisi. Ini untuk kelompok 5. Nah, soalnya ada di sana. Isian dan lembar jawabannya juga ada di sana. Silakan boleh dimulai dari sekarang untuk mengerjakan treatmentnya. Udah ya treatment.
Silakan tinggal tanyakan langsung ke kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 1 membuat treatment film pendek dengan tema perjuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clay Javier Al-Kafiri dan teman saya ada dan yang satu lagi. Jadi kita akan menjelaskan apa itu pengertian treatment. Oke, treatment ibaratnya kerangka skenario dengan penuturan yang sudah tersusun sebagai skenario jadi. Hanya masih berisi pokok-pokok action dan belum berisi dialog. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alicia. Nah, untuk treatment menjadi penting manakala kita ingin membuat film atau tayangan televisi yang terkonsep. Dengan membuat treatment, kita bisa mendekatkan, memendekkan, atau mengembangkan uraian sesuai tuntutan cerita tuntutan penataan dramatik. Hal ini mudah dilakukan karena terbentuk uraian dalam treatment yang sangat singkat. Selanjutnya, Berikut adalah hasil pembuatan treatment dari kelompok kami. Nah, ini adalah salah satu contoh dari treatment yang kita buat pada saat tadi. Contohnya itu tentang judulnya bisa dilihat perjuangan dan ditulis oleh kelompok 1 yang beranggotakan Clay, Alicia, dan Indra. Untuk yang pertama kita menjelaskan tentang X depan pabrik pagi. Nah, di sini itu kita mengambil scan-nya itu di luar karena kan eksterior otomatis itu di yang kita dapat lihat dalam naskah tersebut dia berceritakan matahari bersinar dengan cerahnya, terdengar suara kendaraan yang lalu lalang di depan pabrik tersebut. Pekerja-pekerja pabrik berjalan menuju pintu masuk pabrik dengan membawa handuk kecil di atas bahunya dengan terdengar suara ketukan musik tradisional. Terlihat beberapa pekerja pabrik lainnya sedang bercakap-cakap di salah satu sudut pabrik. Terlihat tumpukan timah dan tembaga yang diletakkan di samping pabrik. Oke, yang kedua. ya seperti inilah hasil treatment yang sudah kita buat. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan? Aku bang. Nah, silakan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Gita Bayat Nur Rahman. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya tentang kenapa kelompok kalian memilih temanya perjuangan. Kelompok kami memilih tema perjuangan karena di sini menceritakan tentang seorang pekerja-pekerja pabrik gong yang bekerja keras untuk membuat sebuah gong yang sangat bisa digunakan, yang sangat berkualitas baik. Bagaimana? Cukup? Terima kasih. Oke, silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi. Saya mau bertanya. Perkenalkan, saya Feni dari perwakilan kelompok 3. Ini itu treatment jenis naskah apa ya? Ini itu jenis naskah film dokumenter. Ya. Baik, terima kasih. Oke, dapat kita simpulkan bahwa contoh dari treatment yang kita buat yaitu tergolong dalam jenis naskah film dokumenter dengan tema perjuangan dan yang berceritakan tentang seorang pekerja-pekerja pabrik gong yang bekerja keras untuk membuat sebuah gong yang berkualitas. Izin sedikit menambahkan. Jadi kesimpulan dari treatment yang kita buat ini adalah kan ini bertema perjuangan. Kan dalam perjuangan itu pasti ada semangat. Nah, kita sebagai pelajar itu bisa mengikuti atau menerapkan semangat dari para pekerja-pekerja pembuat gong ini. Terima kasih. Sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih sudah presentasi. Silakan boleh duduk kembali kelompok 1. Ya, jadi bisa disimpulkan ya untuk kelompok 1 tadi untuk pembuatan
treatmentnya ini sudah bagus ya, sudah rinci dan sudah apa ya, bisa kita bayangkan gitu. Para pekerja gong yang sedang membuat gong gitu, mereka membuat gong yang terbaik untuk konsumennya. Itu ya sudah bagus ya. Di sini ada temanya, kemudian yang membuatnya kelompok 1 karena kelompok satunya ada 3 orang, jadi dituliskan kembali di sini. Di sini ada keterangan ininya, eksterior dan interiornya, dan ada keterangan latar tempatnya dan keterangan waktunya. Dan di sini juga sudah ada 10 scene atau baik. Tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan saja pembelajaran hari ini. Tapi sebelum ditutup, kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini ya. Coba ibu mau 2 orang deh untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari ya pada hari ini. Silakan, boleh angkat tangannya 2 orang. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah di mana kita telah mempelajari membuat treatment dan langkah-langkahnya serta kita telah menganalisis ke dalamnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Alif sudah memberikan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini. Tadi 1 orang lagi siapa ya? Saya Bu. Ya, silakan Gun. Selain membuat treatment, kita mengetahui istilah-istilah dari treatment. Contohnya interior dan eksterior. Terima kasih Gun yang sudah memberikan pendapatnya juga. Betul ya, jadi hari ini kita sudah mencoba membuat sebuah treatment, bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan treatmentnya, kemudian menganalisis naskah film juga untuk dibuatkan treatmentnya, dan seperti yang tadi Gun bilang, ada istilah-istilahnya gitu ya, ada INT interior, kemudian ada EXT eksterior dan lain-lain. Oke. Nah, ada satu lagi tugas individu yang seperti biasa, tugasnya 10 soal PG di link kuisis. Nanti linknya akan ibu sharekan di grup WA kelas ya. Soalnya 10 berarti satu soal bobot nilainya 10. Jadi kalau betul semua 100. Ya, begitu aja perhitungannya ya. Jadi silakan kerjakan untuk tenggat waktunya sampai besok siang. Ya, masih ada waktu untuk mengerjakannya di rumah. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan saja. Silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.